Hmm. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu yang wabarakatuh tak? Ya, kita ya, perkenalkan saya Fitra Afandi Sodik, anestesi dari Rumah Sakit Umum Syaga Medika Banyumas. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita akan masuk ke skill lab online tentang patient safety. Patient safety pembahasannya tentang konsep desinfeksi. Ini saya izin nggak nampakin wajah juga kan, nggak ada yang nampakin wajah. Malu pada orang tidur apa sambil ditinggal tidur. Halo. Iya, Pak. Siapa nih? Mas Rozi Ahmad Laifah atau Laif. Oke. Nggak apa-apa. Nggak nampakin wajah nggak apa-apa. Yang penting kadang kalau saya ngomong ada yang jawab iya, ada yang jawab. Jadi kalau mungkin Mbak Rista nggak jawab, yang lain iya Pak. Nggak apa-apa. Ini Mas Wahyu Hidayat nih habis sholat lupa sisiran kayaknya. Kabar habis sholat Jumat ini baru bangun. Oh no. Oke. Ya. Oh, ada klan Uchiha di sini. Ya. Sudah mulai recording ya Mbak ya? Kita share. Oke, langsung aja ke konsep desinfeksi ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu konsep desinfeksi atau desinfeksi sendiri itu apa sih? Ada yang tahu? Tuh kan, udah mau habis aja. Karena masih nunggu cerita, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ada yang tahu apa makna dari desinfeksi itu sendiri? Halo. Sebuah proses perusakan, pembasmian, atau penghambatan pertumbuhan mikroba yang bisa menyebabkan penyakit. Oh iya, ini siapa yang jawab ini? Kok ngeri kali suaranya. Stefanus, kasih nama. Stefanus. Iya. Stefanus dari mana Stefanus? Kita dari Maluku. Oh Maluku, ya Maluku. Oke. Iya. Tadi apa pembasmian ya? Oke, boleh lah. Iya. Oke ya, pembunuhan atau pembasmian. Ya. Bagus. Ini saya nggak bisa nge-share, nggak bisa dibaca nih. Bentar ya. Kelihatan nggak file PPT saya? Kelihatan ya PPT-nya ya. Oke. Kita masuk ke pokok bahasan ya, pengertian, klasifikasi dan penggolongan, penggunaan dan metode-metodenya. Metode dari
desinfeksi. Kita masuk ke pengertian dari desinfeksi ya. Tadi yang dikatakan oleh Mas Stefanus. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Benar. Cuman kata-katanya agak sadistis dia. Pembasmian. Ya. Gak apa. Desinfeksi adalah membunuh ya organisme patogen kecuali spora dengan cara fisik atau kimia. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan desinfektan. Desinfektan itu adalah bahan kimia atau fisika yang digunakan. Ya. Kemudian ada antiseptik. Ya, sama bahan kimia yang menghambat atau membunuh pertumbuhan ya pada jaringan hidup. Renik pada jaringan hidupnya. Kemudian ada suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Kemudian ada sterilisasi. Proses pembebasan satu benda dari semua mikroorganisme dalam bentuk apapun, vegetatif kah maupun dalam bentuk spora. Ya. Kemudian bahan desinfektan itu dapat digunakan untuk proses desinfeksi tangan, lantai, ruangan, peralatan, dan pakaian. Ya, tetapi tidak semua desinfektan itu dapat digunakan sebagai bahan antiseptik. Tidak semua desinfektan itu bisa digunakan sebagai antiseptik. Karena antiseptik itu harus bersifat tidak merusak jaringan atau bersifat keras. Ya. Desinfektan juga dapat ditambahkan dalam proses sterilisasi. Ya. Kemudian kriteria dari desinfeksi itu adalah bekerja cepat, menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar. Ya, aktivitas tidak dipengaruhi bahan organik, pH, temperatur, dan lain-lain ya. Tidak toksik pada hewan dan manusia. Tidak bersifat korosif, tidak berwarna dan meninggalkan noda, tidak berbau atau baunya disenangi. Bersifat biodegradable atau mudah diurai. Kemudian larutan stabil, mudah digunakan dan ekonomis. Aktivitas berspektrum luas. Ya. Kemudian tujuan dari desinfeksi itu adalah mencegah terjadinya infeksi, mencegah makanan menjadi rusak, mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri, mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Terlalu cepat, tapi nggak perlu lama-lama memang. Halo? Atau kita lanjut dulu? Kita lanjut dulu aja ya. Diem ya. Mungkin bermakna iya. Lanjut aja. Kemudian klasifikasi dari desinfektan itu ada alkohol, ya, ada aldehid, ada biguanid, ada senyawa halogen, ada fenol, ada klorsilenol, ya. Kemudian macam desinfektan lain itu ada garam logam berat, air raksa, dan perak. Kemudian ada zat pewarna. Kemudian ada klor dan senyawa klor. Ya. Kemudian ada fenol dan senyawa lain. Kemudian ada kresol atau destilasi destruksi batubara. Ya, untuk transportasi. Ya. Kemudian
penggunaan desinfektan. Penggunaan desinfektan ini penting digunakan di rumah sakit untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari mikrobakteria. Ya. Kemudian digunakan sebagai aseptik atau asepsis, digunakan sebagai antisepsis, digunakan sebagai disinfeksi tingkat tinggi, ya, untuk mencegah penularan mikroorganisme melalui alat-alat yang digunakan dalam menangani atau melakukan tindakan operasi. Oke, lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan asepsis. Asepsis itu adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi. Tujuannya adalah mengurangi jumlah mikroorganisme baik pada permukaan hidup maupun benda mati agar alat-alat kesehatan dapat aman digunakan. Ya. Jadi asepsis ini dilakukan sebelum alat-alat kesehatannya itu untuk mulai disterilisasi atau didesinfeksi tingkat tinggi. Ya, kemudian ada disebut dengan antisepsis. Ya. Antisepsis adalah proses menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput lendir, atau bagian tubuh lain dengan menggunakan bahan antiseptik atau antimikrobial. Ya. Kemudian ada desinfeksi tingkat tinggi, yaitu proses yang menghilangkan semua mikroorganisme kecuali beberapa endospora bakteri pada benda mati dengan merebus, membungkus, atau penggunaan desinfektan kimia. Ada cara-cara atau langkah-langkah dari DTT, itu DTT ya, bukan DDT. Desinfeksi tingkat tinggi. Ada yang dengan merebus ini, merebus itu selama 20 detik dalam panci tertutup